Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat pada penguji 1 dan penguji 2. Nama saya Rahmat Hidayat Eskom. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, angkatan 1, program studi pendidikan teknik informatika Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak se? Baik, Sir. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ya biar dapat berkahnya, ya seperti biasa kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Hafiz, silakan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Oke, biar lebih semangat lagi ya pembelajaran kita hari ini, kita coba keluarkan jargon kita ya biar lebih semangat lagi kita. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Luar biasa. tepuk tangan dulu kita semua. Saya absen dulu anak-anak saya semua ya. M. Hafiz, Hadir. Amanda Natasya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi ya, untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, mari kita sama-sama coba kita nyanyikan lagu nasional kita ya yang akan dibawakan mungkin dipimpin oleh Amanda. Halo, Bandung, 1, 2, 3, ya. Halo Bandung, ibu kota periangan, telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, terima kasih anak-anak semua, sangat semangat menyanyikan lagu nasional kita ya, Halo Bandung. Oke, kita masuk ke materi ya. Materi kita ada di monitor di depan semua, bisa anak-anak semua lihat ya. Judul materi hari ini ya di pertemuan kita hari ini di pertemuan ke-15 ya, kita sudah masuk ke pertemuan 15 ya. Dimana materi yang sebelumnya ya, materi tentang instalasi aplikasi ya, instalasi software aplikasi. Jadi kita masuk pertemuan ke-15 yang judulnya perawatan perangkat keras komputer. Jadi kita sebagai jurusan teknik komputer jaringan ya, kita tidak hanya bisa memasang ya, membongkar pasang dan menginstal. Kita juga harus bisa atau tahu cara melakukan perawatan pada perangkat keras komputer. Ya, biar suatu saat yang minimal komputer kita ataupun laptop kita, jika ada masalah, jika ada trouble di komputer kita atau di laptop kita, kita tahu masalahnya apa dan cara penanganannya atau cara melakukan perawatannya. Ya, agar komputer kita atau laptop kita maksimal kerjanya. Ya, maksimal
kerjanya. Ya, jadi misal nanti kalian PKL ataupun nanti kalian sudah kerja, ya pastikan di tempat PKL atau di tempat kerja kita masing-masing, tempat kerja kalian masing-masing, pasti ada komputer di sana. Pasti ada laptop di sana, ya. Pasti suatu saat ya komputer ataupun laptop tersebut ya yang ada di perusahaan, yang ada di tempat kalian PKL, pasti ada masanya yang bermasalah. Maka kita sebagai jurusan komputer, kita bisa melakukan perawatan di tempat kerja kita atau di tempat PKL kita bisa lakukan perawatan biar nama kita di tempat PKL ya di perusahaan jadi lebih baik. Bos yang ada di perusahaan, ya pemimpin yang ada di perusahaan, ya lebih respect dengan kalian karena kalian bisa semuanya, terutama bisa di bidang komputer. Itu manfaatnya, ya. Jadi kita sebagai jurusan teknik komputer jaringan, kita harus tahu bagaimana melakukan perawatan pada perangkat keras komputer. Oke, berikutnya sebelum ke inti dari materi, ya kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lihat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya ada dua, ya bisa dilihat anak-anak semua di layar. Yang pertama ya peserta didik atau anak-anak semua ya dapat menentukan cara perawatan perangkat keras komputer ya dengan cermat dan teliti. Yang kedua, peserta didik atau anak-anak semua dapat menganalisis langkah-langkah perawatan perangkat keras komputer dengan cermat, teliti, dan sistematis. Jadi inti dari kedua tujuan pembelajaran kita, ya intinya di sini kita harus tahu ya bagaimana cara melakukan perawatan perangkat keras, ya perawatan perangkat keras komputer. Kita harus tahu. Oke, sebelum kita ke inti dari pembelajaran kita hari ini di pertemuan ke-15, seperti biasa, saya mau lihat dulu kemampuan awal dari anak-anak saya semua. Ya, pengetahuan awal dari anak-anak saya semua dari materi sebelumnya tentang instalasi software aplikasi dan materi yang akan kita bahas hari ini, perawatan perangkat keras komputer. Ya, kita pretest dari seperti biasa dari kahoot.it. Silakan dibuka situsnya semua. Oke. Ini pinnya, pin dari kahoot.it kita, pretest kita hari ini. Ya, silakan masukkan nama kalian masing-masing. Ya. Seperti biasa, ya, di pretest hanya 3 orang yang akan beri reward, yang akan beri hadiah. Ya, selebihnya akan saya masukkan nilai tambah. Ya, reward atau hadiah hanya 3 orang. Oke, kita mulai ya seperti biasa. Ya, kita di sini bermain waktu. Ya, siapa cepat dia yang akan dapat rewardnya 3 besar. Oke, kita mulai. Ada 5 soal. Pretest ke-15. Soal pertama, selesai instalasi sistem operasi dan install driver. Setelah selesai instalasi sistem operasi dan install driver perangkat keras komputer, selanjutnya install ya software aplikasi. Soal terakhir, penentu 3 besar. Oke. Gambar tadi nama alatnya adalah penyedot debu mini. Oke, semuanya benar. Kita lihat siapakah yang 3 besar yang akan mendapatkan reward. Yang pertama ada Hafiz, yang kedua Revian, yang ketiga ada Ardian. Oke, rewardnya ya nanti menyusul ya 3 besar. Oke, jadi tadi kita sudah melakukan pretest ya untuk melihat kemampuan anak-anak semua, kemampuan awalnya dari merefresh materi sebelumnya dan materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi
sangat luar biasa. Ada 3 orang tadi yang akan mendapatkan reward, ya. Nanti rewardnya di akhir pembelajaran ya. 3 orang bisa jumpai saya di kantor nanti ya. Oke, kita lanjut ya. Kegiatan inti kita atau materi inti kita ya, perawatan perangkat keras komputer. Ada 3 materi utama yang akan kita bahas di pertemuan ke-15 ini ya, di perawatan perangkat keras komputer. Materi yang pertama, prosedur pembersihan komponen pada peripheral atau pada perangkat keras komputer. Yang kedua, kondisi yang perlu diketahui dari komponen. Ya, yang ketiga, tools atau program untuk mengecek komponen atau perangkat keras komputer. Kita lanjut ke materi yang pertama. Yang pertama, prosedur pembersihan komponen pada peripheral atau pada perangkat keras komputer. Jadi, setiap komponen pada perangkat keras komputer ada prosedur perawatannya. Ya, semua komponen, semua perangkat keras komputer ya ada prosedurnya sendiri. Ya, enggak semua prosedurnya itu sama. Ya, hanya beberapa komponen saja yang sama, tapi ada beberapa komponen juga yang cara melakukan perawatannya ada prosedur yang berbeda. Ya, kita lihat prosedurnya. Berikut ada komponen ya atau perangkat keras komputer yang harus dilakukan perawatan ya. Yang pertama ada casing, ada CD-ROM, kemudian ada hard disk, ada VGA, ada memori, ada power supply, CPU atau prosesor, kemudian motherboard, kemudian expansion card ya. Jadi ini komponen-komponen komputer atau perangkat komputer yang harus dilakukan perawatan. Habis. Selain komponen PC tersebut, ada nggak Sir yang perangkat komputer yang perlu dilakukan perawatan? Oke, terima kasih. Jadi habis teman kalian bertanya tadi, ada nggak selain dari komponen yang saya sebutkan tadi yang harus dilakukan perawatan? Ada jawabannya. Ya. Jadi semua perangkat komputer ya harus kita lakukan perawatan. Jadi yang di depan ini hanya perangkat komputer yang intinya. Jadi secara keseluruhan semua wajib kita lakukan perawatan. Ya, misal ini kan yang ada di dalam komputer, yang ada di dalam casing. Ya, yang di luar casing juga harus kita lakukan perawatan. Misal ada keyboard, ya, ada monitor, ya, agar semua perangkat atau komponen komputer, perangkat keras komputer kerjanya itu maksimal. Ya, agar kerja maksimal maka harus kita lakukan perawatannya. Ya, habis ya. Yang kedua, kondisi yang harus kita ketahui sebelum melakukan perawatan. Jadi semua komponen, semua perangkat keras komputer ada kondisi baiknya atau ada kondisi normalnya. Ya, kita harus tahu dulu kondisi normal dari setiap komponen dari perangkat keras komputer. Seperti apa dia kondisinya? Ya, harus kita tahu. Kalau kita nggak tahu, ketika terjadi trouble, terjadi masalah, kita akan bingung. Ini masalahnya apa? Yang pertama, komponen pertama yang harus kita tahu kondisinya casing. Casing ini merupakan tempat dari beberapa perangkat keras komputer intinya. Ya, di dalamnya itu ada motherboard, hard disk, CD-ROM, ya, ada power supply, ada prosesor. Karena ini tempatnya perangkat keras inti dari komputer, casing juga harus kita lakukan perawatan agar perangkat keras yang di dalam, komponen yang di dalam kerjanya maksimal. Ya, bagaimana sih kondisi dari casing normalnya? Kondisi normal dari casing, susunan kabel yang ada di dalam, ya, kabel yang ada di casing dia tersusun rapi, kabelnya diikat seperti ini ya di gambar. Kenapa dia kelihatan? Dia nampak rapi dan bersih, ya, karena kabelnya enggak berserak ke sana kemari. Ya, kalau kabelnya, ya, jika kabelnya berserak ke sana kemari, kerja dari komputer atau dari perangkat yang lain akan mengganggu. Bisa jadi akan mengganggu kerja perangkat keras yang lainnya karena kabelnya berserak. Berikutnya ada hard disk.
Hard disk juga salah satu komponen perangkat keras komputer yang intinya, ya. Jadi harus kita tahu kondisinya. Hard disk bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi hardware, ya, suara dari dalam hard disknya tidak berisik, itu berarti kondisinya normal. Tapi kalau suaranya berisik atau suara putaran kasetnya kuat, berarti kondisi hard disknya sudah mulai tidak normal. Kemudian sisi softwarenya, kita lihat dari kapasitas dari hard disk. Kalau kapasitasnya sudah penuh, sudah tidak ada ruang kosong di hard disk, berarti hard disknya harus kita lakukan perawatan. Karena kalau dia full kapasitas hard disknya, maka itu bisa mengganggu sistem kerja dari sistem operasi. Maka harus kita lakukan perawatan, harus kita kosongkan. Kemudian berikutnya ada CPU. CPU ini Central Processing Unit atau biasa kita kenal prosesor. Ya. Jadi prosesor ini inti dari segala inti, atau biasa kita bilang otaknya komputer. Namanya otak, harus kita lakukan perawatan secara intens. Sebelum kita lakukan perawatan, kita harus tahu kondisi dari prosesor. Kondisi normalnya suhunya stabil, ya, suhu dari prosesornya stabil. Kalau dia tidak normal, dia suhunya cepat panas. Maka harus dilakukan perawatan jika terlalu cepat panasnya, berarti sudah tidak normal. Berikutnya, power supply. Terakhir, power supply perangkat keras komputer yang pertama kali listrik masuk. Ya, karena power supply yang tempat pertama kali listrik masuk, kondisi normalnya kita harus tahu. Kondisi normalnya, dia harus tegangan keluarannya 12 volt dan 5 volt. Kalau sudah tidak 12 volt, atau di bawah 12 volt atau di bawah 5 volt, ya 12 dan 5 volt di bawah dari itu, berarti kondisi dari power supply-nya sudah tidak normal, ya. Berarti tegangannya sudah menurun, ya, kekuatannya sudah menurun, harus kita lakukan perawatannya. Yang terakhir, ya, komponen terakhir itu ada motherboard. Ya, motherboard tempat dari banyak komponen. Prosesor di situ, memori di situ, ya. Hampir semuanya ada di motherboard. Jadi motherboard juga kita harus tahu kondisi normalnya. Sama seperti di prosesor, ya, kondisi dari normal dari motherboard diukur dari suhunya. Kalau suhunya stabil, tidak cepat panas, berarti motherboardnya masih keadaan baik atau normal. Tapi kalau kondisi motherboardnya, ya, sudah cepat panas, ya, maka berarti kondisi dari motherboardnya sudah tidak. Sampai sini kira-kira dari anak-anak semua ada yang mau ditanyakan kira-kira? Saya Oke, Satya, silakan. jika hard disk kita nih kan saya ya terlalu penuh, itu akan mengganggu pemakaiannya kan gimana sir? Oke, terima kasih Satya. Jadi pertanyaan, jika hard disk yang kita milikin itu penuh, full, mengganggu enggak? Jawabannya pasti mengganggu. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya, jika hard disknya full atau biasa tandanya dia kalau kita lihat dia warna merah, itu bisa mengganggu kerja dari sistem operasi karena ruang kosongnya sudah tidak ada. Contohnya di handphone kita sendiri lah, kalau memori kita baik internal maupun eksternal, contohnya yang internalnya lah, kalau memori kita penuh, pasti akan mengganggu dia. Aplikasi nggak akan bisa kebuka, bener kan? Ya, saya juga merasakan kalau memori sudah penuh, aplikasi WA aja nggak bisa kebuka. Dia harus ada ruang kosongnya di situ supaya bisa maksimal kerja dari operasi dan aplikasi-aplikasi lainnya. Oke, Satya, ada lagi? Oke, Manda, silakan. Sir, kalau suhu prosesornya tinggi, terus komputernya cepat panas, itu gimana solusinya? Oke, terima kasih Amanda. Pertanyaannya, jika suhu prosesornya itu tinggi, solusinya seperti apa, Sir? Ya, jadi jika suhu dari prosesor itu tinggi, cepat panas, berarti kan sudah tidak normal. Solusinya, kita harus tambah pasta pendingin atau pasta pendingin yang lama kita bersihkan, kita ganti pasta pendingin yang baru, ya, supaya suhu dari prosesornya itu tidak cepat panas, tidak terlalu tinggi. Dan heatsink yang di atas dari prosesornya kita bersihkan, ya, biar suhu prosesornya juga tidak cepat tinggi. Oke, itu dia solusinya, ya, Amanda. Ada lagi kira-kira?
Oke, mungkin cukup ya tanyanya. Kita lanjut, ada sebuah video yang akan saya tunjukkan cara melakukan perawatan pada komputer. Ya, kita lihat dulu videonya. Kita siapkan satu koas, satu obeng, satu penghapus, dan pasta. Dan kalau misalkan teman-teman punya blower fan atau peniup debu, ya boleh dimanfaatkan lah. Pertama-tama kita buka dulu tutup casing komputer yang di sebelah kanan. Lalu kita bersihkan debu-debu yang menempel di sekitar motherboard, hard disk, power supply, kabel-kabel, dan lainnya. Kalau misalkan teman-teman punya blower fan yang mesin peniup debu itu bisa dimanfaatkan. Jadi kita bisa langsung semprotkan saja ke bagian belakang si power supply. Karena di sana bagian-bagian yang sangat penting yang harus bersih dari debu. Karena power supply adalah rumah listrik yang akan mengalirkan listrik-listrik ke part-part komputer. Atau teman-teman kalau misalkan bisa membuka si motherboard dari casingnya, ya silahkan bukalah. Dan bersihkan dengan menggunakan koas secara manual. Karena cara ini akan lebih bersih, akan lebih efektif karena kita bisa menjangkau sela-sela yang sulit dijangkau ketika si motherboard ini terpasang ke si casing tersebut. Setelah itu, teman-teman bisa mencabut memori RAM dan sekalian membersihkan slot RAM yang berada di motherboard. Buka cooling fan untuk bisa membersihkannya sekaligus mengganti pasta yang sudah mengering di si prosesor. Karena pasta yang sudah mengering itu tidak bagus untuk digunakan. Bersihkan pasta menggunakan tisu atau menggunakan kain yang halus. Bersihkan juga sisa-sisa pasta dan debu yang menempel si motherboard dengan menggunakan koas. Untuk memaksimalkan kinerja RAM, kita bisa bersihkan kuningan-kuningan RAM dengan menggunakan penghapus pensil agar kuningan yang sedikit menghitam kembali menjadi kuning dan performanya akan semakin membaik, lebih lagi untuk umurnya akan lebih lama. Buka fan cooling untuk membersihkan debu di sela-sela heatsink dan kipas yang mengganggu sirkulasi udara. Ini juga salah satu bagian penting yang harus selalu bersih karena berhubungan langsung dengan prosesor temperatur. Bisa juga dicuci dengan menggunakan air. Ini tidak apa-apa, sah-sah saja. Setelah bersih semuanya, kita tambahkan pasta baru ke prosesor secukupnya saja. Pasangkan cooling dan RAM setelah bersih. Jangan lupa bersihkan casing dengan koas dan sedikit lap basah. Lalu pasangkan kembali semua part-part dan langsung kita tes nyalakan. Oke, setelah kita nyalakan komputernya, masuk dulu ke BIOS. Kita akan mengecek temperatur si komputer dan sekaligus kita cek voltase yang dikeluarkan dari power supply. Apakah power supply ini masih bagus atau sudah drop? Nah, di sini sudah ada keterangannya 5 volt dan 12 volt. Ternyata si power supply ini karena sudah lama digunakan, daya yang seharusnya 5 volt itu hanya mengeluarkan daya sekitar 4,8 volt. Yang 12 volt, power supply ini mengeluarkan daya sebesar 12,1 volt. Jadi si power supply ini performanya sudah sedikit menurun. Karena yang seharusnya power supply ini mengeluarkan daya 5 volt, tapi di sini hanya mengeluarkan 4,8 volt. Memang power supply ini masih bisa digunakan, tapi untuk beberapa bulan ke depan lah. Kalau misalkan punya rezeki lagi, cepat-cepat gantilah supaya tidak mengganggu ke part-part komputer yang lainnya. Oke, itu tadi video. Kira-kira dari video tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan anak saya? Oke, Hafiz silakan. Heatsinknya itu boleh dicuci dengan air, Sir. Oke, dari video tadi kan ada nampak ya, heatsink dicuci dengan air. Pertanyaannya, apakah boleh, Sir? Seperti di video tadi, boleh. Tapi dengan catatan, ketika selesai mencuci, ya jangan langsung dipasang. Ya, karena kan air. Ya, ketika selesai mencuci heatsinknya, kita pastikan dulu betul-betul kondisi heatsinknya kering kembali. Ya, jangan ketika habis cuci, kemudian nggak kita lap, nggak kita keringkan, langsung kita pasang. Itu yang salah. Kalau kita langsung pasang, nggak kita keringkan, bisa merusak yang lainnya. Prosesor rusak, motherboard rusak karena air jangan. Ya, bisa terjadi konslet di situ. Berikutnya yang ketiga, materi yang ketiga ada tools atau program untuk mengecek komponen. Ya, ada 4. Ya, yang pertama BIOS. BIOS seperti biasa yang pernah kita lakukan. Ya, di sini bisa kita lakukan untuk mengecek ya keadaan dari semua perangkat keras atau komponen dari motherboard dan komponen komputer yang lainnya.
Ya, bisa kita lihat kondisinya. Kemudian yang kedua ada device manager. Ini tools bawaan juga yang bisa kita lihat kondisi dari perangkat keras lainnya, perangkat keras tambahannya. Apakah sudah support atau sudah stabil atau belum? Ya, tuh. Yang ketiga ada scan disk. Scan disk di sini digunakan untuk hard disk, ya, untuk mengecek dari lokasi atau kondisi total kapasitas hard disknya. Ya, kita lakukan scan disk. Yang terakhir ada disk defragmenter. Ya, di sini digunakan untuk sama juga untuk perawatan hard disk dan Windows-nya. Yang melihat kondisi dari Windows dan hard disk yang digunakan. Kemudian yang terakhir, sebelum kita lakukan praktikum ada K3. Jadi setiap kita melakukan sebuah pekerjaan pasti ada namanya K3. Keselamatan kesehatan kerja. Ya. K3 ini sebenarnya sudah kita bahas juga sebelumnya di materi perakitan di awal. Tapi untuk mengingatkan kembali ya K3-nya, ya yang pertama hindari melakukan perawatan ketika kita kondisinya dalam keadaan berkeringat. Ya, kenapa? Karena keringat kan ada cairan. Kalau kita paksa untuk melakukan perawatan ketika kita masih dalam berkeringat, bisa tanpa sengaja keringat kita bisa menetes ke perangkat keras komputer. Itu bisa mengakibatkan fatal, ya bisa merusak komponen. Hindari memegang atau menyentuh langsung kaki prosesor atau chipset dan memori. Ya, itu ada kuningannya, jangan kita sentuh langsung dengan tangan kita. Kalau menyentuh kaki-kakinya, gunakan tisu. Ya, gunakan tisu kering. Jangan tisu basah, salah lagi. Ya, jangan gunakan tangan kosong ataupun yang basah, ya, karena kita kan juga kondisinya juga basah, ya, ada cairannya di tubuh kita. Kemudian yang ketiga, ketika melakukan perawatan, power supply harus kondisinya mati. Power supply harus dimatikan, kondisinya harus mati. Kabel yang ada di belakang harus terlepas. Yang keempat, peralatan sudah pasti harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan perawatan. Ya, seperti yang saya infokan sebelumnya di materi sebelumnya, alat-alat yang minimal yang harus kita bawa, ya, ada bank, kuas, stick, dan tisu. Ya, itu yang kita bawa. Ya, yang akan kita lakukan nanti di praktikum. Dan terakhir, hindari memasang komponen hard disk secara kasar. Karena hard disk ini tempat penyimpanan. Kalau hard disk kita pasang secara kasar, yang bisa mengakibatkan data-data yang di hard disk akan hilang, akan rusak. Ya, jadi tidak boleh memasang dengan cara kasar. Itu K3 dari perawatan. Jadi sebelum kita lakukan praktikum, sebelum kita melakukan perawatan pada perangkat keras komputer, kita harus tahu K3-nya, apa-apa aja yang harus kita laksanakan, apa-apa aja yang harus tidak boleh dilaksanakan. Ya, keselamatan kesehatan kerja. Ya, intinya sebelum kita melakukan perawatan, kita juga harus, inti yang pertama kita harus sehat dulu. Ya, kita kerja sehat, maka akan melakukan perawatannya pun akan menjadi lebih enak. Baru kita lihat keselamatan kerja kita. Kemudian satu lagi, saya akan mendemokan satu buah komponen komputer, gimana cara melakukan perawatannya. Mungkin di sini akan saya demokan cara melakukan perawatan pada memori. Ya, gimana cara melakukan perawatan pada memori. Oke, jadi saya akan menunjukkan gimana cara melakukan perawatan perangkat keras pada komputer, salah satunya itu memori. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, ya, memori ada prosedur sendiri cara melakukan perawatannya. Ya, seperti tadi yang di video juga sudah ditunjukkan, ya, tapi ini secara langsung saya demokan. Ya, perawatan atau alat sederhana yang bisa kita gunakan untuk melakukan perawatan pada memori, ya, yang pertama yang kita gunakan itu stip pensil. Ya, bukan stipo tapi stip pensil. Stipo nanti jadi putih dia. Ya, kita pakai stip. Ya, kemudian kita gunakan tisu kering, bukan tisu basah. Ya, tisu kering. Caranya, ini ada kakinya, kaki dari memori. Ya, kakinya ada kuningannya, itulah kakinya. Kuningannya ini atau kaki memorinya ini kita stip, ya, belakang dan muka atau depan belakang.
Ya, kita stip. Caranya gunakan stip, ya stip kakinya. Ya, stip seperti ini. Belakang mukanya. Ya. Ya, sampai benar-benar kita cek ya, hitam yang ada di kakinya hilang. Hitam-hitam yang ada di kaki memorinya itu hilang. Sudah? Baru kita gunakan tisu kering untuk membersihkan dari hasil stipnya tadi, supaya stipnya tadi nggak menempel. Ya, terus kita gunakan tisu seperti ini. Ya, oke, baru kita pasang kembali. Oke, tanpa panjang lebar lagi, baik kita lakukan praktikum ya. Gimana cara melakukan perawatan perangkat keras komputer? Ya, silakan anak-anak semua bongkar PC atau komputer yang ada di meja kalian masing-masing. Oke. Kabelnya ini juga dibersihkan. Ya. Ya, benar. Ini kakinya dibersihkan pakai stip. Oke, nanti pakai tisu. Ya, masuk ke sini. Ini digabungkan dulu, dipasang. Nah. Oke, dari praktikum yang kita lakukan tadi, ya, anak-anak semua bisa menuangkan ya hasil praktikum kita tadi melakukan perawatan perangkat keras komputer. Ya, silakan dibuka learningnya semua masing-masing nanti di rumah masing-masing. Ya, silakan dicek di pertemuan ke-15. Ya, absensinya juga ya anak-anak juga isi ya di pertemuan ke-15. Ya, sebagai data juga selain absensi yang tadi. Ya, kemudian di situ ada lembar kerja peserta didik. Ya, dari hasil praktikum tadi silakan anak semua tuangkan di lembar kerja peserta didik. Bisa anak-anak semua diklik lembar kerjanya. Ya, seperti ini. Ya, silakan dibaca lembar kerja peserta didik. Ya, di pertemuan ke-15 ya. Itu intinya semuanya berhubungan dengan praktikum yang kita lakukan tadi, perawatan perangkat keras komputer. Silakan dibaca, dipahamin apa tugas-tugasnya. Ya. Kemudian jika sudah selesai LKPD-nya, tugas-tugasnya silakan diupload di menu upload LKPD. Ya, hasil kerjanya, hasil lembar kerja peserta didik yang kalian kerjakan, silakan diupload di upload LKPD. Batas terakhir penguploadan nanti malam. Ya, nanti malam jam 10 malam terakhir. Kemudian ada juga evaluasi pembelajaran 15. Ya, untuk mengecek kemampuan kalian ya sampai mana materi yang dipahamin, silakan dikerjakan evaluasi pembelajaran 15.
Ya, silakan diklik evaluasi pembelajaran 15. Ya, di dalamnya ada beberapa soal. Ya, ada 10 soal. Silakan dikerjakan. Ya, batas waktu pengerjaannya sama seperti di LKPD. Ya, batas pengerjaannya sampai nanti malam jam 10 malam. Ya, ini dia. Ada evaluasi pembelajaran atau pelajaran komputer jaringan dasar perawatan perangkat keras komputer pertemuan 15. Silakan diisi untuk mengukur kemampuan kalian tentang pertemuan kita hari ini. Oke, sebelum pembelajaran kita akhirin untuk hari ini, ya, saya mau siswa-siswa anak-anak saya semua beri kesimpulan dulu, ya, dari pertemuan kita hari ini. Ya, saya mau ada yang memberi kesimpulan. Oke, Anda, silakan Anda. Kesimpulan yang pertama, ada beberapa komponen pada komputer yang harus dilakukan perawatan. Yang pertama casing, motherboard, hard disk, CD-ROM, prosesor, memori, VGA card, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Anda, ada lagi yang bisa memberi kesimpulan? Ardian, silakan Ardian. Kesimpulan yang kedua, kita harus mengetahui kondisi normal dari setiap komponen komputer. Oke, terima kasih Ardian. Ada lagi kesimpulan berikutnya? Oke, Wahyu. Kesimpulan ketiga, ada beberapa tool atau program cek komponen, yaitu pertama BIOS, kedua device manager, ketiga ScanDisk, keempat disk development. Oke, terima kasih Wahyu. Jadi saya simpulkan keseluruhannya. Jadi kesimpulan materi kita hari ini di pertemuan ke-15, ya. Jadi ada beberapa komponen dari perangkat keras komputer yang harus dilakukan perawatan. Ya, diantaranya ada casing, ada hard disk, memori, prosesor, ya, CD-ROM, motherboard, ya, power supply, ya, banyak lagi yang lainnya, ya. Kemudian yang kedua, sebelum kita melakukan perawatan, kita harus tahu kondisi awal dari keadaan komputernya, dari komponen komputer. Kondisi awalnya seperti apa? Kondisi normalnya seperti apa? Harus kita tahu dulu. Lalu yang ketiga, ada beberapa tools atau program yang bisa kita gunakan untuk mengecek keadaan dari komponen komputer atau perangkat keras komputer. Yang ada BIOS, kemudian ada ScanDisk, ada device manager, kemudian ada defragment, ya. Itu ada 4 toolsnya. Itu biasa toolsnya juga ada bawaan dari komputernya. Oke, terima kasih Hafiz dan anak-anak saya semua. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini di pertemuan ke-15, ya. Untuk pertemuan berikutnya, materi pertemuan berikutnya, ya, materi tentang pengujian hasil perawatan perangkat keras, ya. Itu di pertemuan berikutnya bisa dibaca-baca anak-anak saya semua. Karena kita tadi di awal sudah diawali dengan doa, maka sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, maka kita doa terlebih dahulu biar berkah pertemuan kita hari ini. Ketua kelas seperti biasa silakan pimpin doa dulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walas innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Mungkin cukup sekian dari Isa. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sekian dari Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.